Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Terungkap 3 Alasan Agustan Sekarat Butuh Janda Cantik. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Kak cepat sembuh ya. Kalau udah sembuh tak kenalin janda cantik. Ya. Kayaknya perlu istri yang galak soalnya. Enggak, ini aja udah galak. Oh belum, saya punya dari Papua lebih galak lagi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita masih akan lanjut untuk membahas Pak Agustan ya guys ya. Karena memang beberapa kali ini dia muncul terus dengan kondisinya yang sakit. Nah, kita kali ini bahas apa sih sebenarnya motivasinya dia itu kok tiba-tiba mendadak sakit. Bukannya pada waktu dia taruh Alkitab di pantatnya dan dikentutin itu merasa diri paling jago dan paling hebat begitu. Tapi Bentar. Kita ini dulu ya. Kita apa ya? Ya semacam luruskan lah. Sebenarnya kalau kita lihat klarifikasi dari Agustan kan di video yang Luis itu, kan dia mengatakan ya, disaksikan oleh siapa namanya, Kohani ya, itu yang diketutin itu bukan Alkitab tapi cover doang, di cover tanpa isi sama sekali, tanpa Alkitab. Jadi berarti di situ tidak ada firman Tuhan sama sekali itu kan, nggak ada, hanya covernya saja guys. Jadi kayak Anda tahu lah, kayak box untuk tempat Alkitab atau tempat kitab suci, cuman boxnya doang guys ya. Jadi itu pengakuan dari Agustan ini, tapi kita memang nggak tahu yang pada waktu itu kita nggak tahu ya apakah itu memang benar nggak ada isinya apa tidak. Tapi kalau dari video yang ketika dia tuh aksi dia melakukan yang ngentutin itu guys, yang dia katakan itu adalah Alkitab, itu pegangan tangannya itu memang seperti memang nggak ada isinya guys. Karena saya udah coba tonton video saya kemarin tuh, kalau misalnya itu memang ada isinya kan, box itu ada isinya ya, kita tentu kan berat ya, karena kita tuh kan lumayan tebel guys ya, minimal ada beratnya lah gitu kan. Kalau kotak gitu aja kan kopong gitu kan. Nah ini misal kayak gini, ini power bank ya. Jadi kemarin tuh kita lihat bersama ya, kemarin di konten saya sebelumnya itu tangannya Agustan tuh guys, jempolnya ini hanya begini guys. Nah gini ya, nah gini. Jadi hanya yang nempel tuh hanya ujung jempolnya aja guys. Nah ini kan, ini ininya sama sekali nggak nempel ininya nih guys. Nah paham ya. Dan dia pegang gini, dan ini agak berat nih. Nah beda kalau misalnya dia gini guys. Nah kalau megangnya begini, itu kita bisa yakin itu ada Bible-nya kalau pegang gini. Tapi kalau dia megang ini guys ya, hanya jempolnya begini, ini memang seperti satu yang ringan gitu guys. Jadi kayak ini peci ya, ini peci ini ringan ya, nggak salah ya, ini ringan guys. Jadi cukup pegang. Jadi saya pegang gini aja guys ya, bentar ya. Nah saya pegang gini aja guys, ini aman nih, pegang ujung gini aja kan nih, pegang ujung gini aja kan, nah, aman karena ringan guys. Nah ringan. Tapi kalau power bank ini nggak bisa, pasti jatuh gitu kan. Nah kalau dipegang gini kan, ini pasti jatuh guys, nggak kuat guys. Nah, jadi intinya adalah kalau melihat dari situ sepertinya itu memang cuma boxnya doang gitu kan, boxnya aja. Tapi sekali lagi ya, ya kan juga nggak ada bukti juga gitu kan, itu memang ada isi apa tidak. Tapi ya minimal kalau kita udah lihat dari gerakannya itu memang megangnya itu memangnya sepertinya itu adalah boxnya doang, karena ringan guys dari pegangannya Agustan pada waktu dia buat aksi itu gitu kan. Dadak dia kemudian sakit. Apa sebenarnya motivasi di balik itu semuanya? Apakah sakitnya benar-benar dia sakit, atau sebenarnya ada motivasi yang lain? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita bahas, yang sebenarnya mengandung apa begitu ya? Karena 3 hal ini yang nanti kita akan
memilih salah satu. Apa sebenarnya motif dibalik dia kemudian? Jadi seperti biasa Luis ini dia suka asumsi. Jadi video-video itu penuh asumsi semua. Jadi mungkin gini, mungkin gini, mungkin gini. Jadi semuanya itu isinya adalah serba ketidakpastian. Isinya mungkin. Ujung-ujungnya kan apa namanya, suuzon. Ya kan? Nah ini nggak baik. Ya kalau kita buat video gini nggak baik terus terang ya. Karena kita nggak bisa berasumsi seperti ini, nggak bisa guys, ya kan. Kayak saya buat video, saya paling buat video yang kayak contoh kayak saya buat video tentang para murtadin. Nah itu saya lihat ya, cuman jadi saya pengen lihat apakah dia tuh murtadnya karena dalil, ya kan, karena ajaran agamanya, kitab sucinya, ataukah dia dari kelakuan orang gitu kan, atau ikut-ikutan. Nah di situ kita di situ asumsinya tidak seperti dia ini yang sampai melebar kemana-mana, sampai katanya ada 3 pilihan. Kok kita jelas satu, ini kalau enggak karena kecerdasan ya, murtadnya itu karena mengkaji yang membandingkan antara dua ajaran agama, yaitu melalui kitab sucinya, atau enggak dia cuma ikut-ikutan, alias ikut-ikutan ya, atau lihat dari kelakuan umatnya. Jadi nggak ada lagi, cuma dua itu aja. Nah, jadi kalau misalnya ada murtadin tuh, ketika dia murtad dulu dia kasih semacam ya sharing lah pengalaman atau alasan kenapa dia murtad, ya kita bisa lihat ada dua di situ. Ya, apakah dia bahas tentang dalil, ya, dalil mandikan antara dalil Al-Quran dan Alkitab, ataukah dia itu ikut-ikutan melihat orang ke gereja di gereja juga, melihat dari perbuatan baik orang orang Kristen, dan kebetulan dia ada masalah juga dengan orang Islam gitu kan, entah kejadian apa di tempat agama sebelumnya, di agama Islam itu jadi kita bisa nilai guys, itu gampang sekali. Dan itu asumsi itu boleh, dan itu bukan asumsi sebenarnya, tapi itu adalah lebih kepada melihat apakah pindah itu berdasarkan kecerdasan ataukah cuma ikut-ikutan doang. Nah tapi kalau begini nggak bisa, karena ini betul-betul melebar sekali gitu kan. Jadi nebak-nebak motif orang apa gitu, ya kan. Karena yang tahu isi hati orangnya, ya ini kita ngomong tentang isi hati. Jadi isi hati Agustan itu yang tahu hanya Tuhan. Nggak ada satupun yang tahu isi hatinya kecuali Tuhan itu sendiri dan dirinya sendiri gitu kan. Nah jadi harusnya tidak boleh buat video-video seperti ini, nebak-nebak isi hati orang gitu kan. Ini kan berbahaya guys. Jadi kalau dalam Islam itu namanya fitnah ya. Kalau karena kita tuh Islam tuh tidak mengajarkan kita hal seperti ini, ya, nggak ngajarkan. Karena kecuali kalau dalam misalnya dalam persidangan. Nah, persidangan tuh nggak apa-apa, karena memang itu adalah memang harus menghukum seorang yang bersalah. Tapi kan ini tidak, ya kan, tidak sedang menghukum jadi seakan-akan ini adalah sebuah persidangan. Jadi Luis ini bertindak seperti hakim, ya kan, yang menjudge nih orang ini begini motifnya, seakan-akan dia tahu isi hati orang. Nah kalau benar, kalau salah itu kan namanya fitnah gitu kan. Jadi makanya guys, saya katakan ya, ini berbahaya jangan seperti ini gitu kan. Jadi nebak-nebak itu ya, kalau salah itu jatuhnya fitnah, dan kalau benar pun kita nggak bisa memastikan. Kenapa? Karena ini mengenai isi hati orang, motivasi orang gitu. Nah makanya kayak di persidangan itu sendiri ya, saya ulang ya, kalau persidangan itu memang harus adalah suatu keharusan. Hakim memang terpaksa harus menebak motivasi orang, ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kebenaran, keadilan gitu kan. Kalau ini kan tidak ada hubungan dengan itu, hanya permainan tebak-tebakan isi hati orang yang tidak ada ujungnya guys, ya kan. Nah, kalau pengadilan kan ada ujungnya, yaitu penetapan hukum putusan apakah dia ini memang motif bersalah apa tidak. Kalau ini kan tidak ada gitu. Nah jadi dan memang pengadilan memang punya kewajiban untuk memberikan keadilan dan menuntaskan itu. Kalau ini kan tidak ada guys. Nah makanya ini yang Luis lakukan adalah seperti seorang hakim, ya, mencoba menghakimi orang, menghakimi isi hati orang. Nah ini apakah ini diajarkan? Jadi dia kan sebagai pendeta kan, apakah itu diajarkan di agama dia gitu, untuk menghakimi orang, ya,
menebak-nebak isi hati orang gitu kan, berdasarkan dari kejadian yang ada di situ guys ya. Jadi yang tahu, kalau kita ngomong sekali lagi ya, ngomong tentang isi hati orang ini yang tahu hanya Tuhan, gak ada satupun manusia yang tahu ya, apalagi Luis Prasetyo ini gitu kan. Mendadak sakit. Mari langsung aja kita nonton videonya. Jadi nggak usah beli tabung oksigen. Diterima kok dari teman-teman 10 juta. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya, nah ini mesin oksigen juga dikasih. Pegang tipu. Ini aja. Pasang dulu deh. Ya, saya tahu Pak Agus nggak takut mati, siap masuk penjara. Kita semua seperti itu. Masalahnya, jangan matinya mati konyol. Atau masuk penjaranya karena apa? Gitu loh, kasihan saya udah mulai pahami Islam, belajar Islam, tinggal hidayahnya aja. Istri sakit kanker, mama gimana? Mama ada di dalam. Mama baru masuk Islam. Nah, terus kalau Pak Agus kenapa-napa, jangan mikirin diri sendiri, yang rugi ini Iya. anak, istri, ibu. Betul nggak Pak? Ya harus stabil, belajar untuk bisa banyak zikir, banyak sabar. Coba lihat, ini Islam tuh gitu guys. Ketika ada seorang muslim yang melakukan kesalahan, kita anggap itu kesalahan memang ya, meskipun yang diketutin itu adalah covernya kan, yang kita yakini itu covernya ya kan, tapi tetap sebagai seorang muslim tuh ada nasihatin gitu kan, ada nasihatin. Jadi Kohan ini adalah sebagai seorang muslim yang bijak tuh menasihati saudaranya Agustan, itu si Agustan ya. Nah itu kita tidak lihat terjadi pada Tamparagi. Coba ada nggak ketika Tamparagi melakukan hal yang sama, bahkan penjawab ini semua ya, ingat ya, Agustan ini melakukan ini akibat emosi karena kelakuannya Tamparagi di video sebelumnya. Jadi ini adalah ekses dari perbuatan Tamparagi, yang mana dia tuh nggak bisa nahan sabar, nggak bisa nahan amarah. Kalau kalian kan bisa, Hani bisa, kita bisa. Tapi Agustan nggak bisa menerima kelakuan Tamparagi dan dia membalasnya. Nah, jadi itulah akibatnya dari perbuatan Tamparagi. Nah, ada nggak kita lihat umat Kristiani atau kayak orang apologet kayak Luis Prasetyo dan pendeta lainnya tuh datang ke Tamparagi dan menasihatin? Nggak ada guys. Nah, jadi mereka tuh seakan-akan tutup mata, bahkan bahas pun tidak ada. Jadi mereka tuh seakan-akan tutup mata atas kelakuan Tamparagi itu, ya kan? Nggak ada nasihat yang baik, padahal mereka ini kan ajaran kasih. Harusnya ajaran kasih itu kan harusnya dinasihatin lah, hai Tamparagi, atau yang lain yang juga menista Quran dengan yang seperti dilakukan oleh Tamparagi itu harusnya dinasihatin. Kita ini kan ajaran kasih, kenapa begitu? Tapi kan tidak ada lihat. Jadi justru kebijaksanaan itu dimiliki oleh kita sebagai umat muslim ya, kita patut bangga dengan apa yang dilakukan oleh Kohan ini ya. Dan juga Agustan juga menerima itu, nasihat itu dengan baik gitu kan. Nah, jadi ini adalah suatu keindahan guys yang tidak dimiliki oleh Luis Prasetyo dan teman-temannya. Tidak ada kita lihat Tamparagi dinasihatin oleh mereka. Dan juga kita bahkan nggak tahu tampang Tamparagi seperti apa gitu kan. Jangan-jangan benar-benar dia tuh sudah meninggal seperti yang disampaikan oleh beberapa channel muslim. Ada mereka seperti itu gitu kan. Kalau jawaban saya walau saya nggak tahu apakah yang Tamparagi ini udah meninggal atau belum ya. Karena memang ya kalau ngomong tentang Tamparagi itu berarti dia itu adalah tokoh kartun ya. Jadi yang didubbing ya. Nah, kita nggak tahu nih. Yang dubbing itu suaranya pun disetting juga gitu kan. Jadi semacam suara ya kayak suara robot lah gitu guys. Suara yang kalau kayak saya ngomong nih ya, saya ubah suaranya supaya ya kayak tidak kenali gitu guys. Nah, sehingga disamakan suaranya. Jadi kita nggak bisa juga mendeteksi gitu kan. Hanya doa, coba doa yang sering dibaca nih, umat ini aja cukup ini. Ya muluk, kolibal muluk, sabit kopi ala ini.
ya muklibar kulub sambil kode lagi nabi aja baca tadi sama sekali. Berarti kita paling enggak ya perbanyak baca ini. Ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Jangan sampai pikiran putus asa. Itu orang yang berputus asa dalam Islam jadinya kafir karena berputus asa dari rahmat Allah. Gak boleh. Banyak kok orang yang lebih susah. Saya hari ini ngurus anak-anak atau mungkin yang baca tulis nggak bisa makan aja, enggak. Naik mobil aja nggak pernah. Kalau diajak ke Bandung mau, tapi saya maunya jalan kaki karena nggak pernah naik mobil. Saking primitifnya mereka, susahnya lebih banyak orang susah membutuhkan kita. Kita harus semangat untuk lebih baik, untuk cepat sehat, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Doa binamar jam-jam. Allahumma ini as'aluka. Coba diikuti dalam hati ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wariskon wasifaan min kulidain wasakomin birahmatika ya rahman rahimin. Minum udah minta sembuh. Nah, yang mau beli madu, ini madunya jualannya Agustan nih. Berapa madunya? 100.000. Murah kok? 700 gram. Iya, 700 gram, hampir 1 kilo ya. Malah madu saya satunya ratusan juta. Tapi beratnya 50 kilo. Beratnya ya enggak sampai 50 kilo. Enggak sampai 50 kilo berhijab. Madunya, jadi ratusan juta. Kamu cepat sembuh ya. Kalau udah sembuh tak kenalin janda cantik. Ya. Ya. Kayaknya perlu istri yang galak soalnya. Enggak, ini aja udah galak. Oh, belum, saya punya dari Papua lebih galak lagi. Oke, saya rasa cukup ya. Kita sudah nonton beberapa tadi videonya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya ada setidaknya 3 motif yang saya bisa catat ya. 3 motif yang melatari sebenarnya. Nanti silakan teman-teman pilih sendiri sebenarnya. Jadi ini Tuhan Louis ya. Jadi Louis ini sini dia bertindak seperti seperti Tuhan yang yang tahu isi hati orang. Karena motivasi itu kan adalah suatu yang ada dalam hati. Ya, yang kita pernah tahu. Contoh misalnya kayak paling gampang ya, misalnya kayak ada orang mau beli sedekah, ya itu orang itu memberi sedekah, ya bisa dia tuh memberi sedekah itu yang kayak yang paling gampang itu adalah kalau dia tuh sembunyi. Misal saya sedekah lalu saya karena nggak ada orang lalu saya kasih gitu kan. Nah tapi juga itu kalau yang betul-betul niatnya itu bisa gampang dinilai, yaitu memang niatnya memang nggak pengen orang tahu. Tapi ada juga yang contohnya kayak acara-acara kayak hobi makan atau apa gitu kan, channel itu kan dia emang ngasih sedekah itu memang di videoin. Nah di situ tuh penilaiannya itu nggak bisa kita asal-asal tebak, nggak bisa guys, karena itu nanti kalau salah jadinya fitnah ya. Bisa jadi ya kan, makanya ini juga kata dia kan bisa jadi makanya kemungkinan banyak dan kita nggak bisa menebak-nebak, itu nggak bisa ya. Dan kita nggak juga penting buat hal seperti itu. Yang penting kan itu kan niatnya ya, dia dengan Tuhan yang tahu. Jadi misalnya dia kasih sedekah tapi di videoin. Nah yang kemungkinan pertama ya, ini makanya soalnya kita nggak belum bahas ini, tapi dalam artian ini hanya agar Anda paham kalau ini adalah pengetahuan itu di sisi Tuhan, di sisi Allah dan manusia itu sendiri, bukan bukan kita menilai. Jadi itu kita, karena kita bukanlah Tuhan yang nggak bisa menghakimi orang kan. Jadi Tuhan bayangkan ada orang ngasih sedekah tapi dia videoin. Nah itu kita nggak boleh menganalisa guys ya. Kenapa saya katakan begitu ya? Pertama nggak ada untungnya. Karena kalau dia misalnya motivasinya karena ria, biar dipuji orang, itu urusannya sama Tuhannya, ya kan, bukan kita. Ya kalau kita benar, kalau kita mengatakan itu dia motivasi karena ria, rupanya salah, kita yang dosa. Nah, makanya amannya hindari hal seperti itu. Tapi di sini kan memang tidak, di agamanya kayaknya tidak ada dosa, pahala dosa nggak ada, makanya dia cuek aja gitu kan.
Jadi bisa jadi dia memberikan sedekah di videoin biar orang tuh terharu dan ikut-ikutan nyumbang. Lalu dia buka donasi. Nah, donasi pun ketika dia buka tuh juga bisa ada dua juga kemungkinan. Apakah itu donasi itu dimakan dia sendiri uangnya, apakah dipotong setengah untuk dimakan dia juga tapi nggak seluruhnya, setengah lagi mau dikasihkan kepada fakir miskin itu, atau memang full dikasih fakir miskin. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, makanya untuk cari aman ya, karena kita takut ya dengan namanya fitnah ya, karena fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Makanya ketika ada orang begitu ya saya nggak mau bahas. Di Islam kita nggak diajarkan untuk membahas itu. Kenapa? Ya istilahkan semua sama Allah gitu kan. Yang tahu dia niatnya tuh dia. Karena memang dia tuh terbukti memang melakukan penipuan. Terbukti. Misalnya misalnya gini, kita curiga nih, ini orang nih narik donasi kayaknya nih niatnya nipu orang nih. Nah, untuk itu kita harus buktikan. Jangan ngomong ke media dan kita buat konten, ini orang kayaknya nipu nih. Seperti di sini kan itu nggak boleh. Nah, kalau kita mau ya buktikan. Kita investigasi diam-diam, ya kan, datangi orangnya, kita selidiki. Nah, setelah dapat bukti-buktinya, nanti ini adalah penipuan ya, modus dia minta donasi itu untuk semangat tuh, baru kita blow up. Untuk apa? Agar tidak ada orang yang tertipu atau langsung lapor polisi sehingga banyak orang selamat dari penipuan. Nah, itu caranya. Jadi nggak fitnah timbul jatuhnya guys gitu. Kayak ini fitnah guys ya. Karena seperti yang tadi itu ya, nggak ada gunanya gitu kan. Lalu juga kecuali kalau memang kepentingan bikin konten ya, itu saya tidak juga tahu motivasi Luis ini, tapi kayaknya memang seperti itu. Memang dia karena untuk konten aja gitu kan. Tapi apa namanya istilahnya, yang mau saya sampaikan adalah nggak layak buat video seperti ini ya, nggak layak guys. Nerka-nerka nambah-nambah isi orang tuh nggak ada, pertama nggak ada gunanya ya, untungnya juga nggak ada. Karena kalau salah-salah jatuhnya fitnah. Tapi sekali lagi mungkin di agama dia nggak ada dosa tuh, dosanya kan ditebus guys. Jadi makanya dia tuh aman-aman saja. Kalau saya nggak berani guys. Kalau saya hati-hati dalam hal seperti ini ya kan. Saya nggak mau nambah-nambah sesuatu isi hati orang, saya nggak mau. Yang saya lihat adalah dari kata-katanya. Ya itu yang saya nilai. Apa yang kata-katanya, yang zahirnya, isi hatinya saya tidak mau bermain di situ. Makanya kayak Luis ini yang saya nilai itu kata-katanya. Apa yang dikatakan dia salah ya saya bantah, gitu kan. Saya nggak mau bahas isi hati dia, nggak mau gitu. Kayak motivasi dia apa buat konten ini saya nggak mau bahas itu, ya kan. Kayak misalnya saya katakan mungkin dia tuh ketika saya katakan dia mungkin itu demi konten, ya memang itu memang faktanya memang bukan mungkin lagi sebenarnya kan, memang demi konten. Karena memang dia buat konten kan. Nah, itu suatu hal yang udah pasti. Jadi dia membahas ini adalah untuk konten. Ya itu bukan lagi mungkin. Itu nggak bisa disamakan dengan tebak-tebakan dia, nggak bisa guys. Karena dia tuh mudah-mudahan memang nebak dan ada 3 kemungkinan di situ kan. Kalau saya tidak ada. Memang pertama ini memang ingin bikin konten, makanya bahas yang beginian gitu kan. Apa yang menjadi motif dari Agustan ini kemudian dia akhirnya sakit mendadak ya? Saya nggak tahu juga, yang sebelumnya garang minta ampun tiba-tiba sakit mendadak gitu. Yang pertama, kalau saya lihat sih sebenarnya karena dia takut di penjara nih, makanya dia mendadak sakit. Sehingga ketika dia sakit ya nanti kan istilahnya orang-orang yang telah disakitinya, seperti orang-orang Kristen yang udah dihina, akhirnya kasihan sama dia. Aduh kasihan nih orang sudah sakit begitu kan. Akhirnya dia akan terbebas. Apalagi nanti kalau polisi nanganin ini kan, lihat waduh dia udah sakit-sakitan, pasti nanti akan dibebasin gitu loh. Karena kita tahu polanya di Indonesia ini, kalau sudah mulai berhadapan dengan hukum, kemudian dia akan menjadi pura-pura sakit. Saya ingat salah seorang politikus waktu itu udah ketangkep, maksudnya udah dijadikan tersangka, kemudian dia kabur dan sakit katanya, sampai nginap di rumah sakit karena dia tabrak tiang listrik gitu. Walaupun benjolannya cuman benjolan kecil, tapi itu adalah bagaimana strategi pura-pura sakit supaya terbebas dari
pengadilan semacam itu gitu. Karena memang kasusnya itu adalah kasus yang sangat-sangat parah menurut saya. Kalau sampai orang semua tutup mata ya saya rasa agak aneh ya. Karena jelas-jelas Alkitab, kitab sucinya orang Kristen ditaruh di pantat, dikentutin gitu. Dan bahkan kalau saya lihat ya Cokro TV juga sampai bahas, berarti ini masalah-masalah yang benar-benar penting sebenarnya untuk Kalau ngomong Cokro TV itu memang semua dibahas ya. Jangan kan yang beginian ya. Yang nggak penting pun dibahas juga tentang dugaan korupsi terhadap Anies Baswedan misalnya ya kan. Jadi namanya buzzer RP ya, maklum aja gitu kan. Semua dibahas. Yang penting yang kira-kira yang ada menyangkut sama apa loh, yang sesuatu yang Islam. Lalu Islam ini memang ya apalagi yang berkaitan dengan kritik pemerintah ya pasti dibahas gitu. Itulah Cokro TV kan. Dan saya dulu pernah buat videonya sering kan tentang Cokro TV ini, tapi karena keterbatasan waktu saya nggak sempat buat lagi guys. Nah, lalu mengenai tadi kan saya sampaikan ya nggak bisa disamakan semua kasus, nggak bisa. Lalu dia dibawa tarik ke politisi lah. Jadi gini loh guys ya, menggeneralisir suatu kasus kepada kasus lain itu nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau gitu semua orang yang sakit itu berarti begitu, kan nggak bisa gitu juga ya guys ya. Apa namanya ya, kayak saya nih, saya sebenarnya agak sakit flu. Ini saya paksakan buat video ya. Saya takut bahkan ketika buat video ini nanti saya bersin atau memang ya karena saya tadi itu memang bersih aja gitu ya guys ya. Saya nggak mau terganggu kontennya gitu dengan bersin, tapi alhamdulillah sekarang masih aman itu ya kan, walaupun agak sedikit pilek, agak pilek gitu kan. Jadi sakit mendadak itu kan adalah ketentuan Tuhan, ketentuan Allah gitu kan. Kita nggak bisa memprediksi, nggak bisa kita tuh mau kita kita maunya sakitnya kapan, nggak bisa. Atau saya nggak mau sakit, nggak bisa ya. Kayak saya suka sakit mendadak, yaitu minimal flu. Itu sakit yang paling sering saya alami. Nah itu nggak tentu guys, tiba-tiba saya bangun pagi flu gitu kan. Nah, malamnya nggak apa-apa padahal. Nah, atau malamnya flu, tidur malam, paginya sembuh, kita nggak tahu guys. Nah jadi atau sakit-sakit mendadak gitu, tiba-tiba ngena badan gitu kan. Nah, jadi suatu tuh nggak bisa kita prediksi. Ini namanya sakit kan. Pasang kita tubuh kita sesuatu ya tiba-tiba tumbang. Nah jadi nggak bisa disamakan semua kasus tuh, nggak bisa ya. Apalagi nih ngomong tentang motif ya, isi hati seorang. Siapa yang tahu isi hati Agustan ya? Bukan Luis Prasetyo ya, bahkan bukan hakim juga, tapi yang tahu hanya Tuhan semata ya kan. Nah jadi makanya Luis di sini menyampaikan dia beberapa analisis gitu kan. Ya makanya itu saya katakan ini sama nggak tebak-tebak buah manggis gitu kan ya. Kalau salah dia fitnah jatuhnya. Itu kalau kita memang kita hindari hal itu guys. Kalau dia mungkin nggak peduli gitu kan, mau fitnah yang penting dia puas gitu kan dengan menyampaikan analisis dia yang ya kalau salah sekali lagi itu adalah merupakan fitnah guys. Gitu loh. Itu yang pertama. Bisa jadi ini motivasi ini benar, bisa jadi salah. Tapi ya jadi gitu loh guys ya, kita buat konten itu ya hindarilah fitnah. Suatu hal yang bisa benar bisa salah gitu. Jadi orang akan dikasih pilihan gandanya, kiri apa kanan gitu. Jadi sama dengan nggak ada suatu hal yang yang meyakinkan gitu ya kan. Kalau saya buat konten itu kan kuat dugaan. Nah ini satu arah dia. Misalnya kalau dia misalnya meyakini bahwa dia harus katakan ya dia kuatnya ini di mana, apakah dia tuh betul-betul karena itu atau bukan gitu. Harus konsisten. Kalau memang dia merasa yakin tapi kan dia nggak yakin, maka dikatakan bisa benar bisa salah. Kita dikasih dua pilihan, ini sama aja bohong gitu kan, sama aja nggak ada gunanya. Jadi benar apa salah dikembalikan lagi kita guys. Jadi ini bahkan analisis yang abu-abu namanya gitu kan. Makanya saya katakan ya, ini sebenarnya konten begini nggak usah dibuat, harus menurut saya, karena ini jatuhnya fitnah
Jadi tebak-tebak isi hati orang itu kan absurd guys, ya kan. Seakan-akan nggak ada dosa, nggak ada fitnah, ya kan, nggak ada takut apa kita tuh bisa jatuhnya memfitnah orang gitu kan. Nah, itu berbahaya kan kalau nggak punya lagi logika seperti itu gitu kan. Jadi teman-teman pilih sendiri nilai sendiri apakah benar ini motifnya atau ada yang lain, iya kan? Kalau yang kedua, menurut saya sih yang kedua ini bisa jadi karena dia ingin menggalang donasi, iya kan? Sebelumnya dia jelek-jelekin Kristen, tentunya orang-orang yang Kristen fobia, orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, ya tentunya mereka akan dengan gampang mendonasikan uangnya untuk Agustan ini. Kita akan lihat. Saya tanya sekarang ya, Louis ketika dia jadi pendeta, itu kan ada donasi, ya. Apakah donasi itu hanya akan dia terima kalau dia menjelekkan Islam? Kan enggak, ya. Ketika dia khotbah kan, itu guys ya, kayak Ustaz Abu Somad, ustaz kita, itu banyak donasi ngalir guys ya. Kayak Gus Nur ada nggak jelekkan Kristen? Gus Nur Munjat Channel ya, nggak ada. Dia khusus bahas tentang kritik pemerintah gitu kan, atau hal yang apa. Dan juga banyak hal lain ya. Jadi orang open donasi itu ya, itu dengan banyak alasan, bukan hanya misal dituduh menjelekkan agama lain atau apa. Jadi sebenarnya yang motivasi seorang itu memberikan donasi itu adalah nggak mesti juga dia tuh menjelekkan agama Kristen misalnya kan. Ketika dia contoh kayak apa ya, kayak Buya Yahya itu kan dia juga siapa lagi itu ya, saya agak lupa itu yang Habib itu, saya lupa Habib apa ya. Itu beliau kan open donasi untuk bangun masjid, musola, tanpa ada menjelekkan agama Kristen sama sekali. Yang dituduhkan Louis kepada Agustan ini nggak ada sama sekali, lancar donasinya, masjidnya jadi kan. Buya Yahya itu ketika dia Usman juga kan ya, bikin semacam ya himbauan lah gitu kan, kita lagi bangun masjid di sini, luasannya sekian ya, silakan donasi ya demi pahala di akhirat, rekeningnya ini. Apakah itu ada menjelekkan? Kan nggak ada, tapi donasi lancar, deras mengalir gitu. Jadi Louis sih dia nggak paham gitu kan. Jadi nggak ada alasan menuduh Agustan seperti itu, nggak ada alasan gitu. Ini fitnah guys, benar fitnah gitu kan. Kalau saya akan mengatakan walau alam sawab ya, hanya Allah yang tahu niat motifnya Agustan. Ya kan, saya nggak mau masuk ranah isi hati orang seperti dia ini ya. Beda seperti layar Tuhan gitu kan, sok tahu isi hati orang, ini berbahaya guys. Jadi akan jatuhnya adalah fitnah. Ya kan? Lihat ya, kita akan lihat kenapa saya mengatakan hal ini. Oke, kita masuk ke akunnya Mualaf Care Indonesia ya. Jadi ini sekarang Mualaf Care ya, kemarin namanya Islam Care gitu. Sekarang diganti, nggak tahu kenapa, apa motivasinya. Teman-teman semuanya masuk di komunitas ya, community. Di komunitas itu kemudian ada postingan 2 hari lalu ya. Postingan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya bendahara ya, YBMPU Al-Mutadin, mengajak kita bersama-sama untuk mensupport Ko Agus yang saat ini dalam keadaan sakit ke rekening BSI, Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin. Ini nomor rekeningnya nih, 45175. Barakallahu fikum. Nah, sampai di sini teman-teman bisa tahu ya. Ternyata karena dia sakit, kemudian dia menggalang donasi. Donasi ini yang sering sekali kan disampaikan ya. Waktu itu donasi untuk renovasi rumah, kemudian donasi untuk kerjanya dia, dan kemudian sekarang donasi karena beliau sedang sakit gitu. Nah, kalau memang dia sakit,
dan kemudian dia menggalang donasi semacam itu, ya berarti sebenarnya sakitnya itu menguntungkan. Kenapa? Karena sakitnya itu mendatangkan donasi yang begitu banyak. Inilah orang yang mengurusi dapur online ini bahaya guys ya. Saya katakan ya, hak seorang untuk minta donasi itu hak seorang. Yang penting tepat guna. Misal saya mau minta donasi, misalnya nih, ya, ya donasi itu kan sama kayak orang minta sedekah gitu kan. Kalau kita lihat kayak di perempatan jalan ya, misalnya orang minta sedekah. Nah itu hal yang wajar, asal tidak memaksa ya. Ini mengharapkan belas kasihan online itu hal yang wajar. Karena memang ada orang-orang nggak mampu, ada orang-orang yang ya, karena ada juga orang-orang yang kayak saya ya. Saya memang nggak pernah minta donasi. Kalau ada yang bantu ambillah gitu kan. Nah, tapi juga tidak ada salahnya juga minta donasi. Cuman saya nggak mau. Yang penting adalah ketika minta donasi itulah tidak memaksa ya, dan tidak disalahgunakan. Memang untuk kebutuhan itu ya kan. Misalnya kayak misalnya donasi untuk bangun masjid ya untuk bangun masjid, untuk pengobatan sakit ya obat sakit gitu kan. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Jadi jujur ketika menggunakan itu gitu kan. Nah, dan tidak ada sakit itu menguntungkan, nggak ada. Karena gini guys ya, apa ya namanya, sakit itu kan pemberian Tuhan yang ngasih kita tuh sakit apa sehat gitu kan. Nah, jadi apakah sakit itu bisa ditebak, bisa di apa kan, nggak datangnya kan tiba-tiba gitu. Jadi nggak bisa ada dibawa-bawa ke untung rugi, nggak ada. Oh rugi kalau sakit, untung kalau sakit gitu kan. Kok sempat-sempatnya orang sakit dinilai untung rugi gitu. Ini gimana ceritanya coba ya kan? Ya kalau kan nggak mesti open donasi itu ketika sakit. Kan tadi disampaikan ketika dia mau untuk kerjanya, untuk apa kan dia bisa open donasi, nggak mesti untuk sakit gitu kan. Jadi coba ada nggak orang yang misalnya saya punya pilihan untuk open donasi untuk misalnya untuk kerja saya misalnya, atau kita Tamparagi kan tuh open donasi guys ya. Cuman lihat video Tamparagi itu dia menyantumkan nomor rekening ya, katanya untuk kegiatan dia tuh kan dia butuh dana donasi, silakan transfer ke rekening ini gitu kan, si Tamparagi. Nah itu adalah itu adalah yang lebih enak gitu dibandingkan kalau kita harus sakit gitu loh. Jadi kan nggak mesti sakit gitu loh ya kan. Jadi sangat 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 saya katakan ya, sangat nggak elok kalau misalnya orang lagi sakit dikatakan itu adalah tentang disambungkan dengan untung rugi gitu. Padahal kan donasi itu bisa diminta, bisa diminta lah gitu kan, disampaikan minta donasi itu ketika lagi sehat gitu kan. Jadi kenapa harus pas lagi sakit gitu? Nah, jadi nggak bisa dibawakan ke untung rugi, nggak bisa guys. Itu namanya tidak jadi seakan-akan orang sakit. Jadi sama kayak jatuhnya menuduh ya bahwa orang ini sengaja sakit untuk open donasi. Padahal dia bisa open donasi untuk ketika dia sehat gitu kan. Jadi kenapa harus sakit? Kan nggak make sense itu guys. Ya kemudian lagi sakit, nah jadi saya minta donasi gitu. Jadi harusnya begitu harusnya. Jadi sakit itu bukanlah dirinya sesuatu yang direncanakan ya kan. Jadi memang sesuatu yang memang ya kebetulan sakit dan minta donasi gitu guys gitu loh. Jadi motivasinya harus bisa kita nilai dengan objektif di sini gitu, bukan seperti disampaikan di sini gitu kan. Gitu kan. Nah, mengingat tadi kita lihat madunya juga ternyata masih banyak, harganya 100.000, tapi belum kebeli juga gitu. Nah, lebih sadis lagi sebenarnya tadi Hani Kristanto di tengah-tengah itu dia promosi juga kalau saya madunya harganya ratusan juta. Wih, ngeri banget. Nggak sampai 50 kilo harganya ratusan juta. Ini madu apa ini sampai Guys nggak tahu ya, madu tuh memang mahal harganya, apalagi yang asli ya. Dia kira hampir 50 kilo tuh ringan apa ya, hampir 50 kilo ringan apa ya.
Coba saya pakai logika aja ya. Mungkin dia nggak pernah lihat ya, ada itu pernah nggak dia nonton, ada waktu itu seorang dari suku Sakai ya, saya pernah nonton ini ya. Itu waktu itu dia nawarkan madu botolan ya, dan itu madu asli dari hutan, memang dari hutannya suku Baduy apa suku Sakai saya lupa guys ya. Itu asli ya, dan itu hanya satu botol, dia jual itu harganya 100.000 guys, saya lupa 100.000 atau 200.000 itu kan satu botol itu. Nah itu tentu nggak sampai sekilonya nggak sampai gitu kan. Jadi apa namanya, dan ini madu loh, madu itu kan semacam ya, contoh kayak gini ya, kalau dia nggak paham juga, kayak misalnya kayak kurma. Kenapa saya dari kurma, karena kita tahu hal-hal seperti ini adalah ini mengenai keyakinan ya, sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan. Jadi kalau kita lihat madu itu imbang-imbangnya dengan misalnya kayak kurma, karena kan dalam Islam itu kental ya, makanannya tuh menyehatkan tuh kan kayak kurma, madu gitu kan. Nah itu kayak kurma aja ya, ternyata ada yang harganya mahal guys. Satu ons atau 1 kilo tuh sampai berapa ya? 100.000 guys, hampir jutaan. Saya lupa ingat ya. Jadi dan tuh kurmanya gede gitu kan. Kurma apa sih namanya itu, saya lupa guys. Jadi apalagi kalau madunya asli, madu yang betul-betul madu yang madu hutan gitu kan, yang memang dibiarkan alami, bukan madu yang ibaratnya bukan madu yang ditangkarkan di kandang kayu itu, lembah kandang. Tapi memang lebah yang dibiarkan di tempat yang ekosistemnya tuh kayak apa namanya ya, kayak semacam hutan lah, hutan yang dicari adalah hutan misalnya gitu kan. Di situ memang sengaja dibiarkan lepas itu madunya. Jadi berarti sumber-sumber saripati yang dari madu ini diambil memang betul-betul dari yang alami. Kalau di kotak itu ya, kalau kita buat, ada orang yang nangkar lebah itu, lebah madu itu di kotak itu yang dia biasa kan ada yang ternak di kota tuh guys. Di kota kan tentu dia akan ngambil bunga-bunga sekitar kota aja gitu. Jadi dan bunga kota pun itu sudah bukan alami sih. Maksudnya itu tidak seperti di hutan yang masih sangat fresh lah gitu guys. Kali hutan itu kan tidak terkena polusi. Jadi ibaratnya itu semacam kemurnya itu luar biasa, madu hutan. Makanya madu hutan tuh harganya tuh bisa terbilang mahal gitu kan. Oke, sini agak jadi gini. Nah ini kita biar fair ya, kita lihat nih, coba ada ketikan harga madu termahal ya. Jadi Luisnya perlu tahu nih ya, hal ini ya. Ini ada sumber dari misalnya kayak fooddetik.com ya. Ada yang setara harga rumah ya. Jadi ada madu yang setara harga rumah. Ini 5 madu termahal di dunia ya. Madu Elvis diketahui sebagai madu termahal di dunia. Bandrol harganya mencapai 6,8 ribu per kilogram, atau kalau dirupiahkan jadi gini ya. Kita nggak usah masuk ke beritanya lah guys. Kita cukup lihat judulnya, kita udah paham bahwa ada madu yang seharga rumah bahkan. Jadi kalau 6,8 ribu alias 6.400 lah ya, berarti kan 6,8 ribu berarti $800. Itu kalau rupiahkan berarti tambah nolnya 4 guys, karena $1 kan kira-kira 15.000 ya. Ditambah nolnya 4 dikalikan setengah. Jadi kalau ditambah nolnya 4, 6.400 berarti 6.800.000, berarti 68 juta tambah setengahnya, berarti 68 juta setengahnya adalah kira-kira 34 juta. Berarti 68 juta tambah 34 juta berarti 90. Itu 102 juta guys. Itu 1 kilo. Anda bayangkan ya, 108 juta ya per kilo. Kohani tadi madunya gak sampai 50 kilo ya hampir berarti 40 kilo lebih lah guys. Masih wajar. Berarti sekilonya kalau kita ambil aja nggak sampai 50 kilo ya, anggaplah itu 40 kilo aja itu. 40 kilo berarti anggaplah 100 juta. Berarti 100 juta bagi 40. Berarti kira-kira ya 2 juta, berarti sekilonya 2.500.000 ya. 2.500.000. Ini sekilonya berapa? 180 juta rupiah. Jadi nggak ada apa-apanya. Madu Kohani belum ada apa-apanya ya dengan madu ini.
Jadi Luis ini dia perlu melek ya. Jadi kiranya madu tuh semuanya sama gitu kan. Saya udah katakan bahkan di sini ada yang setara harga rumah ya. Ini 5 madu termahal. Jadi dia sebenarnya dia tuh tinggal googling aja gitu kan. Ada lagi tuh ini 7 madu termahal di dunia ya. Ada Ikaria Honey, Manuka Honey, Melo Major Nebbiolo, Himalayan Honey, Royal Yemen itu kan banyak guys. Nah, jadi Luis ini dia kurang apa dia kurang baca berita deh guys. Iya kan, Hani Kristanto di tengah-tengah itu dia promosi juga kalau saya madunya harganya ratusan juta. Wih, ngeri banget. Nggak sampai 50 kilo harganya ratusan juta. Ini madu apa ini sampai segitu dan disampaikan. Dan kita lihat sendiri bagaimana Hani datang, dia Makanya Luis ini dia kurang baca berita guys, kurang piknik istilah gitu kan. Makanya banyak baca Luis ya, banyak baca biar tahu ya. Madu itu dikiranya sama kayak orang jual madu di pasar itu aja satu macam aja kan, tidak guys. Madu itu banyak macamnya loh. Jadi tergantung di tingkat kesulitan mengambilnya ya, di mana dia tuh ditangkar gitu kan. Jadi nggak semua madu itu sama gitu. Jadi orang itu kalau donasi ya dan jualan tuh apa salahnya? Ya kan? Apa salahnya coba ada jualan? Anda mau jual madu, jual apa silakan. Yang penting halal gitu kan. Dan Anda donasi kalau misalnya tidak menyalahi prosedur kenapa? Yang gini loh guys. Yang dimasalahkan ketika open donasi itu kan bukan open donasinya, tapi apakah dia tuh digunakan tepat pada peruntukannya dan apakah maksa apa tidak kan gitu. Apakah orang yang didonasi yang memberikan donasi itu ikhlas apa tidak kan gitu, tanpa ada paksaan dan memang tidak dikorupsi uangnya, itu poinnya. Jadi nggak ada masalah sama donasi selama tidak ada perkara seperti itu. Ini Luis ini aneh gitu kan, ya kalau begitu nanti jadi seakan-akan donasi itu adalah sesuatu yang buruk gitu ya kan. Nah padahal baca apologet itu yang mengadakan donasi itu banyak gitu. Nah kenapa nggak dibahas gitu kan. Ini guys, inilah namanya ya. Jadi memang untuk demi nyari bahan konten ini sampai segitunya gitu. Masuk ke ranah yang abu-abu gitu. Bahkan hal yang nggak salah pun disalah-salahkan gitu kan. Disitulah letak absurdnya guys. membawa donasi ini dari teman-teman 10 juta. Nah ini juga oksigen udah ada, nanti nggak perlu lagi beli oksigen dan lain-lain. Semua berbicara mengenai donasi dan donasi gitu loh. Jadi memang kalau dilihat motivasinya apa? Motivasi yang pertama bisa jadi karena yang tadi lari dari jerat hukum. Yang kedua bisa jadi karena supaya mendapatkan berarti jadi kan nuduh berarti sakitnya itu settingan alias pura-pura sakit atau memang sengaja bikin sakit. Guys, ada ya pemikiran seperti itu ya. Ada kan ya. Dia sini mengatakan kemarin ya di video sebelumnya itu bahwa ini kayaknya stroke gitu. Karena ngomongnya udah nggak jelas, udah parah. Dia kadang-kadang parah kan. Bahkan pakai judul tuh kata-kata sekarat. Kalau udah ngomong tentang parah sekarat itu berarti memang penyakitnya ya parah dan memang dia sekarat gitu. Bahkan dikatakan mungkin stroke gitu dia gitu kan. Jadi apa mungkin nyeting penyakit kita buat diri kita stroke gitu, atau kita pura-pura stroke? Apa mungkin coba ya. Sedangkan Luis meyakini bahwa ini sebenarnya stroke gitu kan, dan dia meyakini itu parah dan sekarat. Pas saya sampai di video kemarin itu sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Suaranya masih kedengaran, masih jelas gitu kan. Dan dan dia tidak di rumah sakit. Karena kalau orang sekarat ya, seperti yang dituduhkan Luis kemarin kan, yang mengatakan ya, jadi Luis ini nggak konsisten. Saya aja mengatakan dia tidak parah gitu kan, nggak sekarat, tapi Luis mengatakan sebaliknya. Tapi sekarang dia berubah pula lagi, mengatakan bahwa meyakini bahwa ini adalah settingan gitu kan, pura-pura sakit atau memang sengaja sakit. Nah itu aneh. Jadi saya katakan sakit itulah sesuatu yang bisa disetting gitu kan. Kalau misalnya gini ya, contoh dulu saya pernah bandel guys, dulu bukan bandel juga ya, ya bandel masa tuh gini. Dulu waktu saya masih ya awal-awal awal-awal kerja lah dulu ya. Ini semacam ya pembelajaran aja gitu kan. Dulu kan saya kan hobi main game
Jadi dulu tuh saya belum bisa ngatur waktu guys. Saya betul-betul main game tuh bablas gitu. Sehingga saya kadang-kadang saya main tuh sampai pagi. Main sampai pagi ya. Bahkan waktunya kerja pun saya masih sempat main game guys. Jadi saya betul-betul tidur malam itu ya, dan paginya tuh di tempat kerja ngantuk. Nah itu saya pernah ya, waktu itu biasa saya tetap pergi kerja walaupun ngantuk gimana pun, dan tetap saya tuh minum kopi tebal panas untuk menghilangkan ngantuk kan. Tapi waktu itu memang pernah sekali itu saya nggak tahan sama sekali. Ini kacau kalau saya memang bakal kerja juga, karena memang ngerasa ngantuknya nggak tertahankan guys, nggak kayak biasa. Pan saya waktu itu biasa begadang gitu kan. Nah itu saya sempat begitu dulu awal-awal saya bekerja ya. Nah itu waktu itu saya punya ide ya, kalau gimana kalau bikin suara sakit. Nah yang mau saya sampaikan adalah ini yang ditiru ya, ini adalah hal yang buruk saya lakukan dulu, dan tentu saya bertobat setelah itu kan. Itu cuman ya saya lakukan hanya sekali 2 kali guys. Jadi waktu saya hanya untuk ya menyelamatkan diri biar gak kena pecat gitu kan. Ya namanya masih, ini bukan untuk menerangkan diri saya, itu saya tahu salah ya. Saya sampaikan sini sebagai pelajaran untuk kita semua untuk melakukan hal itu. Jadi saya tuh meminta surat sakit dari dokter ya. Jadi saya pura-pura sakit, betul-betul pura-pura sakit, yang artian ya berpura-pura itu memang jadi seperti itu guys. Jadi makanya nggak berani aneh-aneh. Misalnya kayak dok kasih bikin sakit itu misalnya sakit stroke gitu, atau saya acting pura-pura sakit stroke, kan nggak gitu guys. Saya paling minta ya, dok tolong bikin surat sakit udah. Sakit apa? Nggak jelaskan, nggak bakal jelaskan situ. Yang penting tak sakit, dan perusahaan percaya kalau saya sakit, ya kan. Nah, dan biasanya perusahaan nggak mau ngecek ke rumah, karena saya cuma sehari aja gitu demi menyelamatkan, karena malamnya begadang main game pagi guys. Itu perlu di waktu itu saya lagi bandel-bandel gitu kan. Nah jadi saya selamat waktu satu hari itu, saya selamat gitu kan. Nah dan saya cuma nggak kerjanya cuma 1 hari, jadi bohong itu cuma 1 hari itu aja gitu kan. Besok saya kerja lagi gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah nggak sampai ngaku stroke, pura-pura stroke. Sakitnya pun hanya soal sakit. Saya tidak menghadirkan diri saya ke perusahaan. Wah, saya sakit, itu enggak. Memang betul-betul di rumah, tanpa bos tahu kondisi saya. Dia cuma tahu soalnya saja. Dan diizinkan, oh ya sakit silakan di rumah gitu kan. Jadi itulah kalau settingan tuh seperti itu. Nggak mungkin orang mau nyeting tuh sampai betul-betul stroke gitu kan, enggak. Kecuali kayak ya intinya adalah sesuatu yang dia tuh bisa sembunyikan ya, yang bisa dia sembunyikan. Kalau ini kan tidak disembunyikan, terang-terangan ya, di syuting bahkan datang ke sana, dan Luis ini kan lihat kondisinya di video tadi itu, dikatakan itu sepertinya stroke. Makanya dia meyakini itu sepertinya stroke, karena mereka coba ya kan. Berarti kan sangat meyakinkan sekali ya kan, dan dia bahkan sampai sebegitunya dia mengatakan bahwa ini adalah parah gitu kan, dan sekarat luar biasa. Makanya ini juga nggak objektif. Kalau kita kan objektif, kita kadang-kadang nggak sekarat, nggak juga parah. Karena kalau sekarat parah itu masih rumah sakit bawahnya kan, mungkin dibiarkan di rumah sampai 4 hari gitu. Nah tapi itulah ilusi ya berubah-ubah guys. Jadi awalnya dia meyakini bahwa itu ada sakit parah, mau sekarat, lalu tiba-tiba sekarang ini settingan gitu. Gimana bisa coba? Orang setting dirinya supaya sakit parah, ya kan? Apalagi sampai sekarat katanya, apa bisa gitu kan? Apa mungkin? Nah, di situ kita perlu pertanyakan guys, analisis dari Luis Pasito ini gitu kan. Donasi. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga menurut saya masih ada lagi ya. Yang ketiga sebenarnya memang orang ini benar-benar sakit. Ya kan? Ya, tadi yang 2 itu ya mungkin bisa jadi settingan. Tapi yang ketiga ini memang benar-benar. Jadi ini inti video ini apa Pak? Semua disebut, semua kemungkinan disebut. Paham maksudnya? Jadi kayak kita maka guys ya, kayak di persidangan itu nggak ada yang kayak gini, nggak ada ya, nggak ada di persidangan tuh yang seperti ini, nggak ada. Dan memang itu memang harus dilakukan. Kok ini kan tidak gitu kan. Makanya itu hakim aja tidak akan mau menyidangkan orang kalau tidak terpaksa. Ya, karena memang demi keadilan. Mereka mau hakim itu menyidangkan. Tapi ini kan Luis ini kan nggak ada kepentingan apa-apa.
hanya demi konten, dia menyidangkan orang seperti ini gitu, menuduh yang tidak gitu kan. Jadi kesimpulannya yang mana satu gitu, karena semuanya disebut gitu kan, mungkin ini mungkin ini mungkin ini. Jadi videonya hanya berisi kemungkinan saja. Jadi apa, jadi sebenarnya analisisnya apa gitu kan. Maka saya katakan guys ya, jadi ini memang membingungkan ya. Makanya saya katakan ya, isi hati orang kita nggak ada yang tahu. Makanya hindarilah buat konten-konten seperti ini. Ya, jadi kita tuh ya apa gunanya coba nebak-nebak isi hati orang. Sedangkan Anda tidak yakin ada satu yang Anda yakini, tapi semuanya Anda yakini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Gimana coba ceritanya coba. Ya kan? Harusnya kan harus ada kesimpulan. Yang paling kuatnya begini gitu. Tapi kan tidak. Ya, semua sama kuat gitu. Jadi ini yang mana yang satu yang Anda yakini Luis gitu kan. Ya, jadi tentu nggak mungkin benar semuanya ya. Tentu dari 3 kemungkinan atau 4 ini ada satu yang benar, 3 lagi salah gitu kan. Nah, makanya hindarilah hal seperti ini gitu. Kalau saya tidak akan membuat video seperti ini, nggak mau saya guys ya, karena nggak ada gunanya. Yang buat apa kita nebak isi hati orang? Yang pernah itu adalah yang tahu tuh hanya Tuhan saja gitu. Dia sakit, itu bisa jadi juga gitu loh. Karena kalau kita lihat kondisinya kurus dan juga beberapa kali ke rumah sakit ya, bisa jadi benar-benar sakit gitu. Sakitnya apa? Sakitnya ya nggak tahu sakitnya apa. Karena kan memang sakitnya ini yang diminta kan. Diminta apa maksudnya? Iya kan dia bilang, kalau saya kasih pantat ini Alkitab, nah kira-kira saya mati nggak dalam waktu 1 bulan gitu kan. Nah teman-teman, kalau ini bisa jadi dia benar-benar Sakit dan mati itu 2 hal yang berbeda ya. Ingat ya, sakit dan mati itu adalah 2 hal yang berbeda. Jangan disamakan. Ya. Saya saja yang tidak melakukan seperti Agustan itu bisa sakit. Ya. Papa saya itu lagi sakit itu. Tapi tidak melakukan hal seperti Agustan ini, menantang-nantang itu nggak ada. Karena sakit itu datang dari Tuhan. Siapapun bisa terkena. Ya. Bisa terkena siapapun itu. Jadi nggak bisa yang itu pun yang mati dua minta mati. Agustan tidak minta mati, ya kan. Jadi dia tuh semacam bukan minta mati ya, tapi semacam akibat juga dari sakit hati sama pelakuan tanpa lagi. Dia tuh ingin melakukan hal sama seperti yang tanpa lagi lakukan gitu. Jadi ya untuk membalas perbuatan tanpa lagi itu gitu kan. Jadi bukan minta mati, karena nggak ada orang yang mau mati. Tanpa lagi pun sebenarnya dia nggak minta mati, nggak ada. Jadi nggak tepat kalau dikatakan Agustan minta mati, atau kayak tanpa lagi juga minta mati, nggak tepat. Mereka tuh ingin membuktikan bahwa Tuhan itu benar apa tidak gitu loh, bukan minta mati. Nah, mati adalah konsekuensinya. Ngerti ya. Misalnya kayak gini nih, saya tantang misalnya kalau ngomong kamu hebat ya kan, silakan lawan saya misalnya, ya kan, lawan saya kalau kamu memang hebat. Kalau kamu bisa jatuhkan saya, kamu hebat. Nah, kenapa saya mengajukan tantangan itu? Karena saya yakin dia nggak hebat gitu. Tentu dengan begitu harapannya bahwa dia tidak akan bisa menang. Nah, sama kayak ketika Tampar Lagi mengajukan tantangan itu, atau Agustan mengajukan tantangan itu, mereka yakin bahwa pasti itu Tuhan yang salah gitu. Makanya mereka berani. Karena mereka meyakini bahwa itu pastilah Tuhan yang nggak bisa buat apa-apa gitu kan. Itu keinginan mereka. Maka mereka berani melakukannya. Dan mereka tidak minta mati. Ya, mereka justru berharap memang apa yang mereka yakini itu benar, sehingga mereka tuh tidak bakal mati gitu guys. Nah, jadi ini konteksnya bukan minta mati. Makanya salah kalau dikatakan bahwa Agustan minta mati, enggak. Jadi sama seperti Tampar Lagi itu bukan minta mati juga gitu. Tapi dia pengen buktiin kalau keyakinannya benar. Ya. Jadi misal kayak saya nantang orang ya, atau tulis tentang orang. Kalau kira dia nggak mampu melawan ya dia tidak bakal tentang itu. Dia hanya tentang orang-orang lemah. Nah, di orang ini nggak kira kalau lawan saya itu pasti saya menang gitu, balik tentang dia kan. Nah mungkin dia nantang siapa? Mike Tyson mungkin, nggak mungkin. Dia nantang Mike Tyson nggak mungkin, ya kan?
Dia pasti tantang orang-orang yang menurut dia tuh lebih lemah daripada dia, atau lebih bodoh daripada dia, guys. Itu pasti. Ya, lalu dia mengatakan, kalau mau memang hebat, mau pintar, ayolah aku. Nah, pasti dia ajukan tantangan itu kepada orang-orang yang dia yakini dia bisa kalahkan. Nah, mungkin dia ajukan tantangan itu pada orang yang dia tuh yang aku bisa kalahkan gitu kan. Itu nggak mungkin, guys. Sakit, memang sakitnya itu ya bisa jadi karena sakit udah bawaan lama, atau bisa jadi juga karena tantangannya itu, karena ngeri loh, nantangin Tuhan. Kalau nantangin manusia ya masih oke lah ya, kan manusia sama makan nasi, saya selalu bilang makanannya sama-sama nasi ya oke. Tapi kalau nantangin Tuhan nih ngeri, aduh ampun, saya pun nggak berani. Saya ingat salah satu, saya pernah baca. Bentar ya, itu sebenarnya lebih tepatnya bukan nantangin Tuhan. Kenapa saya katakan ya? Pertama kan klarifikasi Agustan itu adalah bukan Alkitab, bukan Bible, tapi adalah covernya doang, cover tanpa Bible dalamnya. Ya, kalau itu benar, artinya tidak ada hubungan sama sekali dengan tentang Tuhan. Dan itu ingat ya, Bible, Alkitab sekalipun ya, mau Alkitab maupun itu adalah firman Tuhan, kata-kata Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi sama kayak kita lihat sekarang adalah misalnya kayak Presiden Jokowi itu mengeluarkan Perpu, peraturan undang-undang peraturan presiden pengganti undang-undang. Nah, itu adalah semacam kayak Alkitab atau Quran. Jadi kata-kata presiden ya yang mengeluarkan perintah Perpu pengganti undang-undang. Nah, jadi ketika Anda menyerang ini kan sekarang banyak demo nih menentang Perpu itu. Nah, ketika Anda menentang Perpu, berarti Anda kan tidak sedang menentang presiden. Masih aman, dibolehkan demo kan, silakan demo menentang Perpu. Tapi kalau demo menentang presiden, ya, biasanya lebih berisiko, karena biasanya itu akan dianggap kudeta nanti. Karena ini langsung presidennya gitu. Nah, makanya demo untuk Perpu dibolehkan. Kalau presiden masih nanti dulu, ya, karena ini berbahaya, bisa dianggap kudeta. Makanya dibedakan ya, mana yang Tuhan, mana yang kata-kata Tuhan. Ngomong tentang Alkitab, Quran itu bukan Tuhan, tapi lah kata-kata Tuhan, ya kan? Beda dengan langsung. Kalau tempat lagi langsung menantang Tuhan gitu kan. Agustan tidak, dia hanya menantang firman-Nya saja gitu. Ya, firman yang telah disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, memang bisa juga menantang firman-Nya sama yang menantang Tuhannya. Tapi tetapi itu tidak tepat kalau dikatakan langsung ya. Ada langsung atau tidak langsung. Ya, jadi kayak menantang Perpu ya, produk Perpu berarti kadang-kadang setuju ya, itu nggak bisa disamakan dengan langsung menantang presiden, nggak bisa. Cuma kayak menantang menantang gitu, cuma cover gitu kan. Kita firman Tuhan tuh nggak sama dengan menantang Tuhan tuh nggak sama, guys. Dua hal berbeda. Firman dengan Tuhan tuh dua hal berbeda. Tapi nggak tahu sebenarnya kisah ini dicatat di mana dan lain-lain, saya nggak tahu. Jadi kisah dari kapal Titanic. Kapal Titanic itu pembuatnya itu pernah bilang, kapal ini begitu megah, kapal ini begitu besar, dan bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Bayangin, manusia bilang bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Nah, ini perlu dipahami. Jadi oleh pembuat kapal Titanic itu adalah Tuhan yang diyakini bahwa itulah Tuhan yang benar. Ya. Tapi kalau konteks ngomongnya Tamparagi atau Agustan, itu dimaksudlah Tuhan yang dalam keyakinan mereka adalah Tuhan yang salah. Ya. Karena akidah seorang Tamparagi, seorang Kristiani itu pasti meyakini Tuhan yang umat Islam itu, yaitu Allah itu ada Tuhan yang salah. Jadi dengan Agustan ya, atau umat Islam itu pasti meyakini Tuhannya Louis adalah Tuhan yang salah. Masing-masing agama tuh meyakini bahwa Tuhan di agamanya benar dan agamanya salah. Nah, kalau kita ngomong hal gini, itu gak sama dengan kayak pembuat kapal Titanic itu yang ngomong tentang Tuhan juga. Karena Tuhan yang diyakini oleh yang kita udah ngomong gitu tuh, yang tantang itulah memang Tuhan yang diyakini adalah memang Tuhan beneran, Tuhan yang dianggap benar gitu. Kalau tempat dia tidak, yang tantang adalah Tuhan yang dianggap salah. Juga dengan Ustaz. Jadi ini adalah beda kasus, nggak bisa samakan. Jadi makanya kenapa Agustan tuh berani, kenapa si Tapradi berani, masih make sense. Kenapa? Mereka meyakini bahwa Tuhan yang mereka tantang itu adalah Tuhan yang salah. Tapi kalau pembuat kapal Titanic tentu meyakini bahwa itu memang Tuhan yang benar. Cuma karena terlalu soknya dia,
Ya, jadi dia tuh bukan lagi meyakini bahwa itu Tuhan yang tantangan itu Tuhan yang salah, enggak. Dia meyakini itu Tuhan yang benar, cuman ya Tuhan yang benar itu pun nggak mampu melakukan apa-apa terhadap dia tuh merasa produknya tuh begitu sempurna, seakan-akan melebihi kesempurnaan Tuhan. Jadi sekali lagi ya, Tuhan yang diyakini oleh pembuat kepercayaan ini beda dengan Tuhan yang diyakini oleh Tamparagi dan Agustan. Jadi sekali lagi Agustan dan Tamparagi itu menentang Tuhan yang mereka yakini itu bukan Tuhan, ya, tapi Tuhan-Tuhanan atau ya Tuhan yang bukan yang mereka yakini di agama mereka, guys. Nah, alias Tuhan pihak seberang. Nah, sekali lagi ya, pembuat kepercayaan itu meyakini bahwa itu memang Tuhan yang benar gitu, memang Tuhan yang dia yakini memang Tuhan yang itu gitu loh. Nah, karena dia tidak menyangkut pautkan dengan agama, kan memang dia merujuk pada Tuhan yang ya sama kita apalagi meyakini bahwa Tuhannya tuh dia juga nggak berani nantang Tuhan yang dianggap benar gitu kan. Agustus juga nggak mungkin nantang Tuhan yang dianggap benar, tapi karena Tuhan itu dianggap salah maka dia tantang. Kalau jadi yang kurang ajar tuh ya, yang bukan kurang ajar, yang betul-betul berani itulah dalam konteks itu adalah pembuat kepercayaan, karena dia tahu itu Tuhan tuh memang Tuhan yang itu gitu loh, yang diyakini benar itu, ya kan. Dia berani, guys, karena begitu sombongnya itu nggak bisa samakan dengan kasus Tamparagi atau Agustan gitu kan. Nah, menurut teman-teman, Tuhan bisa nggak sih nenggelamin? Ya bisa lah, disentil sedikit aja udah tenggelam tuh kapal. Ternyata beneran dalam perjalanannya ternyata kapal Titanic ini karam, guys. Dan ini adalah bagaimana tantangan seseorang ini bisa bahaya kalau Tuhan sendiri yang turun tangan. Sebagai orang Kristen tentunya kita nggak boleh membalas. Saya sudah bahas beberapa kali, ya kan, beberapa kali di dalam video saya yang sebelumnya itu saya sudah bilang berkali-kali, jangan sebagai orang Kristen kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena kejahatan itu akan dibalas oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa itu, dia bisa membalas sendiri. Dan kalau Tuhan udah balas, ngeri banget. Coba kita lihat ya, kita lihat dalam ayat Alkitab. Di dalam kitab Roma, kalau kita lihat sini ya, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan nih. Ingat nih, orang Kristen tidak boleh menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Diberikan tempat kepada murka Allah. Ya, mereka jangan balas. Ingat ya, penjawab kejadian ini kan ada Tamparagi duluan. Ingat, Agustan mengatakan bahwa dia begini karena marah melihat kelakuan Tamparagi. Jadi mereka ini bukan hanya membalas, tapi malah menjadi penyebab sehingga Agustan membalas perbuatan mereka gitu loh. Jadi gini loh, kalau kita tahu maksudnya guys ya, kasihnya kan adalah jika tidak pada pikiran kasih pipi kiri, alias gak balas. Kalau balas kan berarti tampar balik gitu kan. Nah, tapi dia nampar duluan. Jadi sebelum Agustan nampar mereka ini, ya kan, kita ditampar duluan sama Tamparagi dengan menentang Tuhan yang Islam gitu kan. Jadi bukan ini lebih daripada balas, guys. Jadi mereka bukan hanya bukan membalas, malah melakukan hal yang lebih daripada itu, yaitu melakukannya duluan, yaitu nampar duluan gitu, guys, ya kan. Bukan balas nampar, tapi malah mereka nampar duluan gitu. Dan itu tidak dinasihatin Louis gitu kan. Ini lebih biasa kita gitu pada dia. Tengok tadi Akohani itu datang langsung kan menasihatin Agustan, dan Agustan menerima. Nah, dia ada nggak itu kepada Tamparagi? Karena Tamparagi itulah penjawab ini semua gitu kan. Tapi tidak ada, guys ya. Tidak ada mereka melakukan itu. Jadi mereka ya berarti mereka bisa jadi membenarkan, ya kan. Minimal mereka tuh harusnya datang dan nasihatin Tamparagi gitu kan. Harusnya nasihatin. Tapi ini tidak ada, guys, kejadian seperti itu. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, saya bilang berkali-kali, bagaimana sebagai orang Kristen kita nggak boleh menuntut pembalasan. Kita tidak berhak membalas. Ingat ya, kita tidak berhak membalas. Tapi kalau kita lihat di sini, Tuhan sendiri yang akan membalas. Dan ketika Tuhan yang membalas, ngeri banget. Sebaiknya kita hindarilah hal kayak gitu. Tapi ngeri banget kalau sampai Tuhan yang membalaskannya, guys.
Ini harus tandai. Karena apa? Manusia kan mau tuntut balas juga terbatas kan. Paling balas pukul, kemudian udah habis itu kan. Tapi Allah kalau balas, wah sampai di liang lahat pun Tuhan bisa kejar gitu loh. Karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya jangan main-main dengan kita menantang Allah. Ya, kalau menantang Allah saya setuju, tapi kalau Yesus tidak. Karena dalam fakta sejarah guys ya, coba lihat ya. Makanya kita meyakini kenapa Yesus itu bukan Tuhan ya. Coba lihat dalam sejarah ya. Berapa banyak orang yang membuli Yesus ya, melempari dia pakai kotoran, melempari dia dengan batu, memarahi dia, membuli dia, bahkan membunuh dia dalam versi agama Kristen. Bahkan iblis pun berani mencobai dia. Coba. Jadi begitu gampang Tuhan diperlakukan seperti itu coba. Jadi jangan ngomong tentang bales, untuk memprotek diri aja nggak bisa. Gimana mereka ya? Ini kalau kita pakai logika loh ya. Kalau Allah ya, Allah atau Allah ya dalam Islam ya. Ini hanya sebutan nama guys. Sebenarnya sama aja. Mau Allah Anda sebut, mau Allah itu sama saja. Sama-sama Tuhan yang itu. Allah Bapa itu sama saja. Mau Allah Bapa, mau Allah itu sama saja. Sama-sama Tuhan yang benar. Nah, itu ya tidak ada yang pernah nyobain dia langsung. Ya, paling di belakang-belakang saja. Kita kayak ada orang ngomong-ngomong kan, menghina-hina Allah, paling itu aja. Tapi langsung di depan Allah tidak ada berani. Ya, mengata-ngatai Allah di depannya. Di depannya Allah itu mereka nggak berani. Pasti nggak berani. Karena belum pernah ada kejadian ya kan. Dan memang Allah pun tidak kalau di Alkitab ini dikatakan bahwa nggak ada sanggup memenang Allah gitu kan. Jadi kalau Allah tuh memperlihatkan dirinya itu bahkan gunung-gunung bukit pun akan hancur gitu. Karena nggak sanggup memenang Allah gitu kan. Nah, saking luar biasanya Allah itu. Jadi jangan lagi mencobai seperti iblis lakukan kepada Yesus ya, atau melempari kotoran, lempari batu kayak dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan membunuhnya seperti dilakukan orang-orang Romawi di versi Kristen gitu kan, versi mereka. Ngomong di depan Allah itu aja tidak ada yang bisa guys, tidak ada yang mampu itu, tidak ada yang pernah melakukannya kan. Jadi itu baru Tuhan yang benar ya. Jadi makanya kalau Luis kan mengatakan bahwa tadi jangan coba-coba ya menantang Tuhan. Nah, sementara hal itu sudah dilakukan oleh iblis, dilakukan oleh orang-orang Romawi, orang Yahudi. Mereka berani loh, ya, dan tidak ada terjadi apa-apa sama mereka, ya. Orang-orang yang Yahudi yang melawan itu tidak jadi apa-apa sama mereka. Juga orang Romawi itu tidak jadi apa-apa sama mereka, gitu kan. Tidak ada kita dengar berita tentang kenapa nggak ada, guys. Itu ada mereka ya. Yang mereka lakukan itu lebih apa yang dilakukan oleh Agustan. Agustan hanya mengentutin, memang itu salah ya, saya nggak bilang itu benar, tapi hanya mengentutin cover dari Alkitab yang nggak ada Alkitab dalamnya. Tanpa lagi hanya menantang Allah, nggak di depan Allah gitu, nggak di depan Allah, dan tidak melakukan melempari Allah pakai batu, atau melempari Allah pakai kotoran, atau bahkan membunuh Allah, tidak ada. Nah ini mereka ini ya, kaum Yahudi ya, dan tentara Romawi itu membunuh Tuhan, bahkan iblis mencobai Tuhan ya, yang kata mereka Tuhan itu ya, padahal itu adalah manusia, utusan Tuhan. Udah pernah kejadian guys, makanya kita tidak yakin Yesus itu Tuhan, karena kok bisa ada yang berani mencobai langsung di depannya. Kalau di belakang kita masih masuk akal lah kan, di belakang siapa sih namanya orang di belakang gitu kan. Mereka lupa kalau Tuhan tuh maha melihat, maha mendengar. Jadi walaupun di belakang juga dia bakal dengar, tapi kan mereka rasakan tidak, Tuhan itu tidak ada gitu. Nah, tapi itu langsung di depannya. Nah, itu yang dilakukan oleh iblis, dan pembulian itu dilakukan oleh iblis dan orang-orang Yahudi dan tentara Romawi. Nah, kok bisa? Di situ kita meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin bisa dilakukan seperti itu gitu kan. Karena dia mengatakan jangan coba-coba gitu kan. Nah ini orang udah ada yang coba, bukan coba-coba lagi, udah benar serius itu guys kan. Jadi nggak ada itu, orang tuh coba-coba tuh nggak ada. Orang tuh betul-betul memang membuli Yesus habis-habisan gitu kan. Menantang Allah itu sangat berbahaya. Saya akan tunjukkan satu lagi penghukuman Tuhan yang ngeri. Oke, kita lihat ya di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu ya, dikatakan di ayat yang ke-12 ya.
Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada. Nah, ini membuktikan ya bahwa ada nanti perhitungan dosa. Ya. Berarti dosa nggak ditebus. Dosa nggak ditebus, guys. Coba bayangkan ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Nah, kitab ini adalah kitab yang mencatat kelakuan mereka selama hidup. Dan ini apa yang diyakini oleh umat Islam. Ini disampaikan oleh Muhammad bahwa nanti ada tiap orang itu akan diberikan kitabnya. Jadi dalam hadis ya, Nabi mengatakan bahwa nanti tiap orang itu akan diberikan kitab, bukan hadis ya, Quran. Allah menyampaikan bahwa nanti tiap orang itu di akhir nanti akan diberikan kitab-kitabnya, yang dimana itu adalah catatan kelakuan mereka di zaman dunia. Sama seperti ini gitu loh, sama guys. Ini makanya tidak ada perbuatan dosa, nggak ada. Karena orang-orang mati ya, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, kalau perbuatannya baik dihakimi baik, perbuatan buruk dihakimi buruk. Jadi nggak ada penebusan dosa. Ya, berdasarkan apa yang ada tulis dalam kitab itu. Jadi tidak ada penebusan dosa. Jadi orang-orang itu akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka lakukan, yang tertulis dicatat oleh malaikat. Ya, kalau kita Islam meyakininya sebagai malaikat rakib dan atid yang mencatat perbuatan baik dan buruk manusia. Maka saya katakan ya, apa yang disampaikan Rasul itu benar, karena di Alkitab juga ada ya, bahwa nanti akan ada kitab kehidupan, yaitu kitab yang memuat hidup kita. Jadi orang akan diberikan kitab itu yang untuk menghakimi mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab yang mereka pegang itu, guys, tentang kehidupan mereka selama dunia. Jadi ini sekali lagi ya, memang nanti kita tuh akan dibalas di akhirat nanti. Yang dibalas berdasarkan apa? Bukan iman kita, tapi berdasarkan perbuatan kita. Ini bukan ngomong tentang iman loh, guys, tapi apa yang kita buat, yang tertulis, yang dicatat oleh malaikat itu gitu loh, ya kan? Jadi tidak ada penebusan dosa. Ini faktanya bahwa membuktikan bahwa tidak ada penebusan dosa, karena semua akan diyakini berdasarkan perbuatan mereka, bukan iman mereka, ya kan? Bukan iman mereka, tapi perbuatan. Karena kan dalam percaya mereka kan, setiap yang beriman kepada Yesus Tuhan itu dosa ditebus. Hanya ada dua ya, yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan itu dosa ditebus, ya kan? Apapun dosanya akan ditebus. Dan yang tidak percaya Yesus Tuhan tidak ditebus dosanya, alias masuk neraka. Jadi akan masuk neraka orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, dan masuk surga orang-orang yang percaya Yesus Tuhan. Artinya kan itu dinilai berdasarkan iman, tapi tidak. Orang-orang dinilai kan berdasarkan bukan iman, tapi perbuatan mereka, guys. Anda bayangkan itu. Makanya saya katakan ya, konsep Kristen itu tidak sesuai dengan Alkitabnya gitu kan, berbeda sekali, guys. Makanya mereka kan meyakini katanya perbuatan itu gak penting. Perbuatan itu penting, karena perbuatan itu yang dihakimi nanti kan. Perbuatan itu yang dihakimi nanti di akhir nanti, bukan iman Anda saja.